Halo, namaku Hansen Halim. Berkenaan dengan tugas sejarah, maka pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai atau istilahnya menjawab 3 pertanyaan yang diajukan sebagai bentuk ulangan sejarah tapi diambil dari rumah. Oke, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih latar belakang gerakan PRRI dan Permesta itu dicap sebagai gerakan pemberontakan. Semuanya itu berawal pasca kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan militer yang dinamakan kebijakan RERA, atau kepanjangannya adalah reorganisasi rasionalisasi. Kebijakan ini sendiri itu dicetuskan oleh Muhammad Hatta, di mana bertujuan untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah personel tentara yang ada di Indonesia. Mengapa sih perlu dikurangi? Nah, alasannya itu karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi, di mana anggaran untuk mendukung kegiatan ketentaraan atau kemiliteran itu minim. Maka dari itulah pemerintah pusat melalui kebijakan RERA ini akhirnya memutuskan untuk mengurangi jumlah tentara untuk menghemat anggaran. Nah, akhirnya bukannya malah didukung, namun malah ditentang oleh kalangan tentara sendiri karena dirasa bahwa ini itu bukan waktu yang tepat untuk menyederhanakan atau bahkan mengurangi jumlah pasukan karena masih adanya ancaman dari pihak Belanda. Hal ini juga diperparah dengan adanya ketimpangan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah lain Indonesia selain Pulau Jawa, karena pada saat itu Pulau Jawa itu bisa disebut sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional. Bisa dibandingkan bila pembangunan di Pulau Jawa itu lebih maju daripada Pulau Sulawesi, Sumatera maupun Kalimantan, bahkan Papua juga. Nah, melihat hal tersebut, rakyat Sulawesi maksudnya, dan juga rakyat Sumatera itu merasa bahwa kontribusi mereka selama ini, bahwa mereka itu menyediakan SDA berupa barang dagang yang bisa dijual belikan, itu sia-sia saja, karena harusnya hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi di pulau mereka, namun malah dipakai untuk pembangunan ekonomi di Pulau Jawa saja. Bahkan Presiden Soekarno juga sempat dijuluki sebagai orang yang atau presiden yang pro Jawa atau Jawa sentris, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan demokrasi terpimpinnya. Nah, kemudian dari situ juga muncul adanya keinginan dari rakyat Sumatera terutama untuk membenahi program-program pemerintah pusat, yaitu mereka membentuk PRRI atau biasa kita sebut Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Nah, dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia ini juga memprakarsai munculnya Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang dulunya juga merupakan bagian dari PRRI, di mana dulu bernama Dewan Mamuni. Kedua gerakan ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi nasional yang terjadi di pulau mereka masing-masing. Jadi yang membedakan itu hanyalah bahwa PRRI itu ada di Sumatera, sedangkan Permesta ada di Sulawesi. Nah, meskipun kedua gerakan tersebut akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat, hal itu sekaligus menandai bahwa pembangunan ekonomi nasional saat itu belumlah merata. Pembangunan hanya berpusat di Jawa, sedangkan di wilayah lain itu tidak diperhatikan sama sekali. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik internal negara, terutama pada saat ini, pemerataan pembangunan itu sangatlah perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat. Tujuannya
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Mengingat bahwa negara ini dalam tahap negara yang berkembang, belum sebagai negara yang maju. Nah, masalah-masalah ini tuh harusnya menjadi perhatian atau fokus utama agar nantinya dapat mendukung Indonesia berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Jumlah penduduk yang padat dan juga angka kemiskinan yang masih tinggi masih belum dapat ditangani, dan harapannya untuk kemudian hari dapat dibenahi oleh pemerintah pusat dengan bantuan juga dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Memang awalnya tidak mudah, namun bila tidak dicoba, kapan lagi? Oke, untuk pertanyaan yang nomor 2, saya memilih tokoh Silas Papare, yaitu seorang tokoh nasionalis yang berasal dari Papua yang berjasa untuk menyatukan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia. Nah, sebenarnya beliau ini bukan lulusan dari akademi militer atau sejenisnya, namun malahan dia ini lulusan dari pendidikan perawat. Nah, meskipun dia tidak memiliki istilahnya pendidikan dasar kemiliteran, namun dia ini dipercaya oleh pihak Belanda yang kebetulan saat itu masih berkuasa di Indonesia dan juga menguasai Irian. Dia tuh dipercaya sebagai anggota atau agen intelijen yang bekerja di bawah Belanda. Mengapa dia dipilih sebagai anggota intelijen? Karena dia dikenal memiliki kemampuan penguasaan medan yang bagus. Nah, kerja kerasnya ini juga akhirnya membuahkan hasil, yaitu penghargaan-penghargaan yang ia terima berupa bidang jasa atau bahkan medali, namun bukan dari Indonesia tapi dari Belanda. Nah, semenjak sekutu meninggalkan Irian Jaya dan digantikan lagi oleh kolonial Belanda, keadaan itu mulai berubah. Nah, kemudian kan setelah selesainya Perang Dunia II, tentara sekutu itu datang ke Indonesia untuk membersihkan pengaruh-pengaruh atau sisa-sisa dari Jepang. Salah satunya juga datang ke Irian Barat. Nah, ternyata kedatangan sekutu itu tidak sendiri. Jadi ternyata ada tentara Nika yang juga ikut datang masuk ke wilayah Indonesia lagi, terutama wilayah Papua ini. Nah, kedatangan Nika ini akhirnya membuat Irian Barat itu jatuh ke dalam kekuasaan Nika, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Dan juga setelah mendengar bahwa Indonesia itu telah merdeka, rakyat Papua itu merasa terdorong oleh semangat bahwa seharusnya mereka itu juga merasakan kemerdekaan dan bukan lagi ditindas atau di bawah kekuasaan suatu negara atau aparat. Nah, maka dari itu mereka juga memperjuangkan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Silas dan juga para pemuda Irian, di mana dia mengajak para pemuda yang kebetulan bergabung dengan Batalion Papua untuk bergabung memberontak bersamanya, memberontak kepada pihak Belanda. Namun rencana pemberontakan ini tuh gagal karena ketahuan oleh pihak Belanda, sehingga ia pun diasingkan dipenjara. Nah, di penjara sendiri dia itu bertemu dengan Dr. Samratulangi. Nah, dengan pertemuannya dengan Dr. Samratulangi ini semakin menambah keyakinan bahwa seharusnya Papua itu juga bisa bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya pada Oktober 1949, Silas mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI. Nah, dan kemudian dia juga ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang pada akhirnya mengakhiri perseteruan dari Indonesia dengan Belanda atas wilayah Irian Barat, di mana
pada hasil dari perjanjian tersebut, Irian Barat memilih Indonesia atau memilih wilayah RI, sehingga Irian Barat ini sudah resmi bergabung dengan RI. Nah, perjuangan dari Silas Papare sendiri ini bernilai sangatlah banyak bagi Indonesia. Mengapa? Karena tanpa adanya Silas Papare itu tidak mungkin sekarang Papua itu menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Nah, semangat dan kegigihan beliau patut dicontoh dalam memperjuangkan wilayah Papua yang sering dianggap remeh bahkan oleh orang Indonesia sendiri sekarang ini. Patut dicontoh semangat perjuangan beliau oleh generasi muda dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan zaman ke depan atau tantangan yang akan kita hadapi. Maka dari itulah juga diperlukan semangat untuk tidak boleh cepat menyerah dan harus selalu punya pemikiran yang optimis bahwa kita bisa untuk melalui tantangan-tantangan zaman. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3, bahwa berkaitan dengan kesimpulan dan juga refleksi pribadi dari saya itu bahwa ancaman disintegrasi di Indonesia itu sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Tidak selalu kehidupan berbangsa dan negara itu dipenuhi dengan energi positif. Tentunya selalu ada energi negatif yang mengikuti meskipun hanya sebagian kecil. Nah, itu juga bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, yang paling berbahaya adalah energi negatif atau ancaman disintegrasi dari dalam negeri sendiri, karena bagi kita sebagai rakyat Indonesia itu sudah memiliki perasaan senasib dan juga sepenanggungan sebagai sebuah bangsa yang satu. Memang ancaman tersebut juga sudah bukan lagi perlombaan senjata, memang masih ada tapi jarang. Sekarang ancamannya tersebut itu mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan kemunculan hoaks atau berita bohong sebagai salah satu contohnya. Nah, adanya ancaman-ancaman ini bila tidak ditanggapi dengan serius itu maka apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan selama ini merupakan hal yang sia-sia saja, karena bangsa ini dapat terpecah belah dengan mudah. Bagi para generasi muda pengemban bangsa seperti saya dan juga teman-teman yang lain, kita memerlukan rasa cinta tanah air dan juga rasa persatuan dalam diri. Kita perlu membangkitkannya karena konflik-konflik yang belakangan banyak terjadi, semisal juga isu SARA, itu biarlah menjadi sebuah pelajaran bahwa Indonesia itu darurat disintegrasi. Kita perlu menyadari bahwa Indonesia ini belum sepenuhnya bebas dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, maka dari itu juga diperlukan rasa kesadaran dari pemerintah untuk menjaga keutuhan Indonesia sebagai rasa hormat dan juga terima kasih kepada para pejuang bangsa yang dahulu. Nah, bagi saya sendiri, untuk memulai menjaga integrasi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Sebagai contoh, bergaul dengan semua teman atau semua orang tanpa memandang ras, agama maupun yang lain, hidup rukun dengan sesama, dimulai dari tetangga terlebih dahulu, ataupun hal-hal kecil yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, awalnya juga mungkin terasa susah, namun bila semakin sering dilaksanakan, hal itu juga akan semakin lebih mudah tanpa kita sadari. Nah, dan kita juga senantiasa teringat akan nilai-nilai integrasi bangsa untuk dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik ke depannya. Bung Karno sendiri juga pernah berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih.